Assalamualaikum Pak Endri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana Pak Hendri? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Ibu Nia gimana, Alhamdulillah. sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak. Eh, Bapak, Pak Endri hari ini akan melakukan proses coaching ya bersama Bu Ida. Iya, Bu. Baik, sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan nih Pak. Boleh ya Pak ya? Boleh. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Pak. Pada coaching kita hari ini, coach dan coacher akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian yang kedua, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci kepada coacher? Yang ketiga, nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban coacher tersebut apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Bapak sampaikan. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan proses coaching, mungkin saya akan mengajukan pertanyaan sedikit, boleh ya Pak ya? Boleh, Bu. Mangga. Silakan. Begini Pak, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Bapak itu adalah kompetensi coaching apa nih yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Ya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, pertanyaan berikutnya, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik lagi yang ingin diobservasi Pak? Ya, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini Pak? Saya ingin coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bapak, jadi ada indikator ketercapaiannya yaitu coach menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Baik Ibu, terima kasih. Nah, silahkan sekarang Bapak melakukan coaching bersama Ibu Ida. Siap. Selamat siang Bu Ida. Kenapa nih kelihatannya kok agak gelisah ya? Selamat siang Pak Henry. Kelihatan banget ya Pak ya, saya sedang pusing, galau Pak. Ya kelihatan banget, apalagi sampai ngajak ngobrol seperti ini nih. Sebetulnya sih nggak ada apa-apa nih Pak, cuma saya lagi butuh teman cerita aja Pak. Pengen di coaching sebentar nih Pak, mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya Pak. Oke siap Begitu. Bu, semoga saling mencerahkan ya Bu ya. Nah, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Ibu dapatkan? Nah, begini Pak, saya ingin mendapatkan ide segar nih Pak untuk menciptakan kondisi yang kondusif, murid bisa fokus Pak ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran. Begitu Pak. Oh gitu. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran ya Bu ya? Iya Pak, seperti itu yang saya harapkan. Nah, situasinya sekarang seperti apa Bu? Jadi begini Pak, jam pelajaran saya itu kan setelah jam olahraga ya Pak ya. Nah,
setelah jam olahraga berakhir itu biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas, Pak. Mereka pergi ke kantin dulu. Nah, ketika sudah berada di kelas pun, mereka tuh masih asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Begitu, Pak Indri. Oh gitu. Nah, apa yang mempengaruhi hal itu, Bu? Eh, mungkin ya Pak, mungkin nih dari hasil pengamatan saya dan saya sedikit ngobrol, mereka tuh katanya kelelahan Pak setelah berolahraga, atau ada juga yang terlalu asik di luar kantin Pak, sehingga pada saat masuk kelas itu timbul kebosanan Pak, seperti itu Pak situasinya. Nah, menurut Ibu nih apa yang mempengaruhi hal itu, Bu? Eh tadi Pak, mereka kelelahan Pak Kelelahan setelah ya. iya, kelelahan setelah berolahraga Pak, dan asik dengan jajanannya dan main di luar gitu Pak. Jadi pas kembali ke kelas bosen Pak. Situasi apa yang Ibu inginkan, Bu? Tentunya Pak, situasi yang saya inginkan adalah murid fokus Pak dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang mengikuti pembelajaran saya. Begitu Pak, situasi yang saya inginkan. Nih ya. Berbeda apa yang bisa dilakukan untuk membuat hal tersebut terwujud, Bu? Mungkin saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya Pak ya. Setelah itu saya juga harus bisa mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu Pak. Begitu Pak. Oh gitu ya. Kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan itu ada di skala berapa, Bu? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 6 Pak. Menurut Ibu, apa sih kekuatan yang Ibu lakukan dalam mencapai tujuan tersebut? Kekuatan ya Pak ya. Saat ini sedikitnya saya sudah sedikit sih Pak, saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, mungkin Pak, mungkin hal tersebut bisa membantu saya Pak. Kira-kira apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Hambatan ya Pak. Mungkin saya perlu sedikit waktu Pak, sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam RPP saya Pak. Begitu gitu kayaknya. Ya, Bu. Menurut Ibu nih, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Ya harus saya segera membuat RPP Pak, supaya saya dapat memilih cara yang tepat dalam pembelajaran saya nanti Pak. Jadi saya harus cepat membuat RPP yang terintegrasi dengan PSI Pak. Oke, kalau begitu sekarang rencana Ibu apa nih? Rencananya saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya dengan praktik kesadaran penuh Pak, untuk mengembalikan fokus murid setelah pelajaran olahraga. Kira-kira apa Bu strateginya untuk mencapai itu? Saya akan menerapkan teknik stop Pak ya, yang berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental Pak sebagai pengiring dalam praktik teknik itu. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Seperti itu Pak mungkin strateginya Pak. Nah, kira-kira apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Kriteria keberhasilan ya Pak ya. Mungkin saya ingin murid saya menjadi lebih fokus belajar dan senang mengikuti pembelajaran saya Pak. Jadi, apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini dari alternatif-alternatif tadi, Bu? Saya akan segera membuat RPP Pak sepertinya, supaya saya segera mungkin dapat menerapkannya di kelas saya Pak. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan, Ibu? Target saya 1 minggu Pak. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres, gimana nih Bu? Bolehkah kita janjian lagi Pak minggu depan supaya saya dapat menceritakan update-nya?
7 Bu ya, sambil ngopi-ngopi ya. Oke, siap Pak. Nah, menurut Ibu siapakah yang perlu dimintai dukungan nih untuk menjaga komitmen ini, Bu? Iya ya Pak, saya sepertinya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat nih Pak dalam merencanakan pembelajaran tersebut Pak. Butuh dukungan dari rekan sejawat Pak. Wah, luar biasa sekali, Bu. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, Bu ya. Betul Pak. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bu ya. Apa yang bisa disimpulkan dari sesi kali ini, Bu? Setelah mengobrol dengan Pak Endri, alhamdulillah saya ada mendapatkan pencerahan Pak. Bagaimana saya mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai pelajaran olahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop, juga dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat Pak agar murid lebih tertarik dalam pembelajaran. Begitu Pak Wah, kesimpulannya. keren Bu Ida nih. Iya, keren banget. Semoga rencana aksinya berjalan dengan baik ya, Bu ya. Kemudian semoga bermanfaat ya, Bu, untuk diskusi hari ini. Baik Pak, terima kasih kembali sudah menemani saya bercerita-cerita hari ini Pak. Terima kasih banyak Pak Hendri. Sama-sama ya, Bu Ida ya. Saya akhiri coaching hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hendri. Terima kasih. Baik Bapak, sudah selesai ya Pak coachingnya. Bagaimana tadi hasil dari proses coaching bersama Bu Ida? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar, Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach, tadi ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak ya Pak ya. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Ya, tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, menanyakan rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Pak, jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching ya Pak ya, sesuai dengan alur tirta. Alhamdulillah. Baik Pak, selama proses coaching tadi, saya mengamati dan membuat beberapa catatan, yaitu yang pertama, Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan pada coach, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach, Bapak juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang akan dilakukan, dan Bapak juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan berjalan dengan baik. Kemudian saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan Ibu Ida. Bapak sudah fokus terhadap coach. Artinya di sini Bapak sudah ada present ya Pak ya, kehadiran penuh. Dan selanjutnya Bapak juga sudah mendengarkan aktif. Dan yang terakhir Bapak juga tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa sekali Pak apa yang sudah Bapak berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam proses coaching-coaching berikutnya. Oh iya Pak, satu pertanyaan lagi, boleh ya Pak ya? Boleh. Untuk ke depan, kompetensi apa lagi nih yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin mendalami dan memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi. Luar biasa Bapak.
Jadi, Bapak akan mendalami lagi alur Tirta ya, supaya lebih baik lagi untuk coaching ke depannya. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Pak, percakapan kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya Pak Endri. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Pak Endri.